wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulpi Sada. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Timur, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 pada materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, baca doa dalam hati. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ibu absen terlebih dahulu ya. Bening, Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Gustomi. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya anak-anak ya. Siapa yang mau jadi dirinya? Oke, boleh Nazir ke depan. Oke, yang lain sambil menyanyikan lagu nasional boleh berdiri ya, biar mama semangat. Sudah pernah mendengar perbandingan senilai dan berbalik nilai? Sudah dibaca modulnya? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buku paketnya, kemudian HP-nya karena modulnya sudah di-share ya. Ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang materi apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, rasnya apa? Perbandingan dua besaran yang berbeda. Oke, ya betul ya. Perbandingan dua besaran yang berbeda. Oke, sekarang coba Ibu mau tanya di antara kalian dari 27 siswa berarti ya, karena 3 siswa tidak hadir hari ini. Ada
yang masih ingat apa itu perbandingan? Oke, Nazin, apa Nazin perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran. Oke, betul ya. Jadi membandingkan dua besaran ya atau lebih ya dengan kita bisa menyederhanakannya sampai paling yang sederhana. Oke, kemudian nah sekarang kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menyederhanakan perbandingan dari dua besaran, baik itu besaran yang sama maupun besarannya berbeda. Ada yang tahu bagaimana caranya? Oh, Bening. Ya, silakan Bening. Apa Bening kira-kira? Terlebih dahulu menyamakan satuannya. Ya, betul. Kalau misalkan kita akan menyederhanakan suatu perbandingan yang berbeda besarannya, maka kita harus menyamakan dulu satuannya ya dengan cara apa? Melihat satuan itu sudah sama atau berbeda. Oke, selanjutnya kalau misalkan ibu punya 30 cm, maka Bening kan tadi harus disamakan dulu satuannya. Kalau misalkan ibu punya 30 cm berbanding 1 meter, bagaimana cara menyederhanakan yang paling sederhana? Ada yang tahu? Oke, Kalista. 3/10. Dapat dari mana 3/10? Keduanya dibagi 10. Karena keduanya dibagi 10. Berarti yang diubah yang mana? Meternya atau sentimeternya? Meternya. Ya, betul ya. Jadi nanti meternya kalian ubah menjadi sentimeter. 30 berarti 1 meter itu berapa sentimeter? Berapa kali turun? Ya, 100 atau 2 kali turun. Berarti kita tulislah 100. Maka disederhanakan tadi betul kata Kalista, itu dibagi berapa Kalista? 10. Sehingga perbandingannya didapat 10. Begitu ya. Jangan dilupakan ya, karena nanti kan kita akan ulangan ya. Oke, baik. Nah, untuk menambah semangat belajar hari ini, kalian simak video motivasi tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Biar hari ini kalian belajarnya tambah semangat. Untuk apa sih perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar. Peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar. Oke ya, jadi ada beberapa pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari
Itu ada 4 tujuan pembelajaran. Adapun mekanisme pembelajaran hari ini yang pertama yaitu nanti Ibu akan memberikan orientasi masalah terkait materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Kemudian yang kedua nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Jadi menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Selanjutnya presentasi, nanti setiap kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui apakah pembelajaran hari ini sudah ada perubahan atau tidak terhadap pengetahuan kalian. Adapun penilaian yang akan diamati selama proses pembelajaran ini yang pertama yaitu nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu nilai mulai dari kalian apakah sudah siap dalam pembelajaran tadi di awal, kemudian apakah ketika diskusi kalian sudah bekerja sama, kemudian bertanggung jawab, itu akan semuanya dinilai di dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memberikan suatu permasalahan yang akan dipecahkan oleh kalian bersama kelompok kalian, nah ini ada sedikit materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kalian bisa simak videonya, nanti kita bahas bersama ya. Silakan. Kalian sudah melihat ada berapa contoh gambar di dalam video tadi? Ada dua. Ya. Oke, siapa nih di antara kalian yang mau menceritakan kembali apa sih video yang tadi sudah Ibu tampilkan? Oh, Rasya lagi ya. Silakan Rasya, gimana? Video 1 semakin banyak orang maka akan semakin banyak mobil. Kalau yang video 2 semakin banyak ayam maka akan cepat habis makanan. Oke, yang lain? Ada? Oke, Iza, bagaimana kalau pendapat Iza? Video 1 keduanya sama-sama bertambah, sedangkan video 2 yang satu bertambah maka lainnya Nah, betul ya. Tadi ada dua contoh ya. Itu yang satu perbandingan apa tadi? Yang gambar pertama video pertama ya perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Kenapa sih perbandingan senilai? Karena tadi kalau misalkan hanya satu mobil hanya berisi 3 orang, ternyata kalau 2 mobil jadi ada berapa orang? Nah, itu namanya sebanding ya, perbandingan yang sebanding atau perbandingan senilai ya. Karena apa? Jika suatu perbandingan besarannya itu naik, perbandingan yang lain pun akan ikut naik. Kalau perbandingan berbalik nilai, kalau suatu besarannya bertambah naik, yang satunya lagi malah berkurang ya. Itu ya, paham ya? Jadi bedanya kalau perbandingan senilai itu sebanding, kalau naik pasti naik lagi perbandingan yang lainnya. Kalau berbalik nilai itu kalau yang naik dia lawannya itu turun. Paham? Ada yang mau ditanyakan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai, konsepnya sudah dapat? Oke ya. Kemudian cara pengerjaannya pun agak sedikit berbeda. Kalau ketika dia perbandingan senilai, maka dia cukup X1 per X2 akan sama dengan Y1 per
senilai dia akan sama, sebanding sama. Tapi kalau berbalik nilai nanti dia akan berbalik. Maka X1 per X2 akan sama dengan Paham? Nah, amati gambar. Di sini ada dua buah apa? Iya kan? Ya, dua buah mobil box. Apa perbedaannya dari mobil box pertama dan mobil box kedua? Apa? Yang berbeda apanya? Coba angkat tangannya. Ya, Graziella. Di mana Graziella? Apa perbedaannya? Jaraknya. Betul. Terlihat ya bahwa box pertama dia jaraknya berapa? 110 km. Kemudian jarak mobil box yang kedua berapa? 100 km. Lebih dekat dibandingkan dengan mobil box yang pertama. Namun kecepatan mobilnya sama. Ya. Nah, kira-kira mobil box mana yang lebih cepat akan sampai di tempat tujuan? Ya, sudah terbayang? Sudah. Oke, kalau sudah terbayang, nanti akan diselesaikan ketika kalian nanti berdiskusi. Ya, ibu akan bagi kelompoknya ya. Nah, kelompok 1, Sabrina, Bustomi, Rama, Fitra, dan Elizabeth. Karena Elizabeth sakit, jadi hanya berempat ya. Duduknya sebelah sana ya, Bustomi ya, nanti bersama teman-temannya. Kemudian kelompok 2 itu ada Kalista, Nazin, Virgi, Ahmad Maulana, dan Imade di depan ya. Kemudian kelompok 3 Rasya, Renata, Iswanti, Zahra, dan Raufal di belakangnya. Kemudian kelompok 4 Nadia, Graziella, Bening, Muhammad Ridho, dan Nika di depan di sini ya. Dan kelompok 5 Ananda, Bilqis, Najwa, Muhammad Aroyan, serta Evan juga di belakangnya. Dan terakhir kelompok 6 yaitu Iza, Yasin, Oktaviani, Oktalivian, Andri di sini. Ya, silakan duduk berkelompok dengan tertib. Boleh dua-duanya ya. Ini Rasya tolong bagikan. Sama-sama. Silakan boleh modulnya berdepan. Iya betul ya, 1 jam kan 60 menit, berarti setengah jamnya 30 menit. Jadi totalnya kalau 1,5 jam 60 tambah 30 ya, 90. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Rasya. Yang mana? Iya, satunya berapa? Iya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, berarti sekarang yang akan presentasi pertama kira-kira kelompok berapa? Siapa yang mau pertama? Ya, kelompok Sabrina aja ya, malu-malu ya Sabrina. Oke, Sabrina silakan maju presentasi, dipresentasikan nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mobil box A dengan B melaju dengan kecepatan yang sama, di mana mobil box A dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil box B untuk menempuh jarak 100 km? Apa langkah
sudah perlu diketahuinya. Diketahui jarak pertama itu 120 meter, jarak waktu 1 jam atau 90 menit. Jarak kedua 100 km dengan waktu belum ditentukan. Jadi kita misalkan dengan variabel n. Misal x1 adalah 120 km, x2 adalah 100 km, y1 sama dengan 90 menit. Keduanya menjelaskan, kita tulis dulu misalnya, masukkan angka-angkanya jadi 100, 120, 100 berbanding dengan 90. Kita kalikan 120 kali M dengan 90 kali 10. 120 M dengan 90 kali 10. Untuk menghilangkan 120 di sini kita akan bagi 120 dan sampai 5. Tapi ini dikali 90 kali 10 kan sama dengan 30. Jadi 30 dibagi 120 dengan jam 12. Oke, ya, jadi diubah teman-teman di sini ya kelompok 1 ya. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Jadi kalau kelompoknya siapa? Saldinya itu dari jam diubah ke menit, ya. Baru nanti balik lagi dari menit ke jam boleh. Ya. Keduanya jawabannya berapa kalau Sabrina? 1,4. Oke, ya. Nanti kita akan bahas di jawaban kedua itu nanti dengan kelompok yang lain. Ya, silakan untuk presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temannya. Terima kasih ya kelompok 1 ya. Oke, silakan selanjutnya kelompok yang mau tampil kelompok berapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pekerjaan tambahannya adalah 45 dikurangi 36 sama dengan 9. Oke, jadi pekerjaan tambahannya berapa kali sama Melissa? 9 orang. Oke, jadi ini dulu apa namanya ini pertambahannya 9 ya. Ini total keseluruhannya. Terus tabelnya coba ini dengar lagi tabel yang jawaban tadi kan tabelkan dulu yang beri jawabannya kita bisa ulang. Biasanya harinya 60 dan jangan sampai 36, harinya 48 dan jangan diketahui maka Kalau tabel yang awal yang mana ya? Nah, ini biar tahu yang awal yang awalnya banyak hari 80, banyak umurnya 30. Yang sudah dikerjakan banyak hari 20, banyak umurnya 36. Totalnya banyak hari 40, banyak umurnya 36. Berarti 12, banyak hari 12, banyak umurnya kerja. Sisanya 48, banyak harinya, banyak kerjanya belum diketahui. Oke. Jadi misalnya kelompok 2 yang dengan N ya. Ya. Oke. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bilkis. Silakan Bilkis berdiri boleh. Karena pada hari itu diliburkan. Ya. Jadi kan kalau misalkan pekerjaannya, jadi ada nggak yang kerja? Ya.
kelompok 2 langsung jawabannya 60 tanpa menjelaskan dulu 60-nya dapat dari mana ya. Oke, tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham dari nomor 2? Kalau nomor 1 ini jawabannya apa? Jadi sama tidak dengan kelompok 1? Sama, berapa? 1 jam 15 menit. Oh, kalau kelompok 2 diubah 20 menit sama? Sama. Oke, jadi kalau kelompok 2 sama dengan kelompok 1 ya. Oke, silakan ditutup presentasinya, boleh? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan. Dan sekarang kalian perhatikan dulu video tentang pembahasan yang mengenai masalah tadi yang sudah kalian diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Silakan simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Baik anak-anak, simak video pembahasan berikut ini ya. Baik anak-anak, pada permasalahan 1 coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat 2 buah mobil box. Mobil box A dan B melaju dengan kecepatan yang sama, di mana mobil box A dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil box B untuk menempuh jarak 100 km? Baik anak-anak, untuk menjawab permasalahan yang pertama, alangkah baiknya kita menggunakan tabel untuk mempermudah penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, di sini kita cantumkan pada tabel jarak dan waktu tempuh, di mana jarak yang pertama adalah 120 km dapat ditempuh dengan 1,5 jam. Kemudian jarak yang kedua yaitu 100 km, waktu yang ditempuh kita misalkan dengan M. Ingat ya anak-anak, kita ubah terlebih dahulu jam ke dalam menit. Dan ingat, 1 jam itu adalah 60 menit, sehingga didapatlah bahwa 1,5 jam adalah 90 menit. Oke ya, tadi sudah dibahas nomor 1 itu permasalahan nomor 1 yaitu perbandingan senilai. Permasalahan yang kedua adalah perbandingan berbanding nilai. Nah, kita simpulkan bersama ya. Jadi perbandingan senilai itu apa tadi? Perbandingan yang apa? Iya, kalau misalkan besaran yang satu dia naik, maka akan semakin naik besaran yang lainnya. Tapi kalau misalkan berbalik nilai, jika salah satu besarannya naik,
baik dan amati ketika diskusi dan presentasi semuanya sudah hadir mau bekerja sama. Cuma tadi ada beberapa yang masih bercanda ya. Made nanti ditingkatkan lagi di pertemuan berikutnya ya Made ya. Pada saat presentasi lebih fokus dan tidak bercanda ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan, alhamdulillah semuanya di atas KKM, namun nilainya masih belum maksimal. Jadi nanti kalian lebih maksimalkan lagi agar mendapatkan nilai yang sempurna. Ya, baik anak-anak sekarang silakan untuk menempelkan refleksi pembelajaran kali ini pada refleksi. Oke, silakan ditempelkan. Oke, boleh langsung duduk. Yang sudah langsung duduk kembali di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, jangan terbuka. Pelajaran hari ini senang? Lihat hasil refleksinya menyenangi pembelajaran hari ini. Hari ini sangat menyenangkan dan oke ya. Ada loknya. Sedang berbunga-bunga berarti. Kemudian apa yang kalian pahami? Oke, semuanya sudah memahami alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah cukup baik ya. Nanti pembelajaran berikutnya harus lebih baik lagi memaksimalkan kembali ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran berikutnya seperti biasa Ibu akan memberikan modul ya untuk kalian pelajari di pembelajaran berikutnya ya. Silakan dirapikan bukunya semuanya. Untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, di penghujung pembelajaran kita berdoa lagi ya. Kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita kemudian hari maupun saat ini ya. Silakan Tasya ikutin doanya. Yuk, baca dulu tadi. Selesai, ucapkan salam. Ya ya, tetap semangat. Semangat. Matematika asik? Asik. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.